pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara tugas yang harus kita jalani di atas dunia ini sebagai seorang hamba adalah yaitu menunaikan seluruh amanah yang kita emban di atas pundak kita masing-masing. Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ubudiyah, ketaatan kepadanya, menunaikan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Amanah sebagai manusia, sebagai seorang pribadi kepada dirinya sendiri atas seluruh bentuk titipan amanah yang ada di dalam tubuh kita, jasad kita yang ditumpangkan oleh Allah. Amanah sebagai seorang kepala keluarga, amanah sebagai seorang pemimpin. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatih. Semua kita pada hakikatnya adalah pemimpin, dan semua kita akan ditanyai atas semua pimpinan kita, atas semua apa yang kita pimpin. Semua kita adalah mengemban amanah sebagai seorang warga, sebagai seorang rakyat. Begitu banyak amanah yang kita emban di pundak kita, karena memang itulah risiko. Dahulu kala ketika Allah menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, langit dan bumi enggan untuk menerimanya. Lalu ketika ditawarkan kepada manusia, manusia itu dengan gampang, dengan mudah begitu saja menerima amanah tersebut. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya dahulu kala Allah tawarkan amanah itu untuk diemban oleh seluruh langit, 7 lapis langit dan bumi semuanya, bahkan wal jibal dan gunung-gunung yang tinggi dan besar. Fa abaina an yahmilnaha, namun mereka semua enggan untuk menerima amanah tersebut, karena mereka tahu amanah itu sangat berat untuk menunaikannya. Lalu wa ashfaqna minha, mereka takut, gemetar menerimanya. Namun ketika ditawarkan kepada manusia, kata Allah, wa hamalahal insan, lalu manusia dengan gampang dan mudahnya menerima begitu saja amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Kenapa demikian? Karena memang manusia itu makhluk yang mudah atau gampang berbuat zalim, lagi bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada pilihan kita pada hari ini kaum muslimin. Kita harus menunaikan amanah tersebut karena kita sendiri yang telah menerimanya. Di antara sekian banyak amanah yang harus kita tunaikan pada hari ini, ada amanah yang bersifat individu sebagai seorang hamba kepada Khalik, sebagai seorang kepala keluarga kepada keluarga, dan ada juga amanah yang bersifat kolektif, yaitu sebagai warga negara. Amanah yang berada di pundak kita saat ini adalah bagaimana kita melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan kita yang telah mengorbankan darah bahkan nyawa untuk merebut kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini dari tangan penjajah. Tidak terkira betapa pengorbanan yang telah mereka persembahkan, darah, nyawa sekalipun. Maka pada hari ini kaum muslimin rahimakumullah, bangsa dan negara yang kita cintai ini, Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang hari ini kita hidup di atasnya, di atas tumpah darahnya, maka adalah amanah di atas pundak kita semua bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini agar kita semua memiliki partisipasi untuk menjamin keberlangsungan negara kita. Yang di antara bentuk amanah itu adalah insya Allah dalam hitungan hari, beberapa hari lagi, negara kita akan melalui suatu pesta demokrasi yang pada hakikatnya adalah pesta kita semua sebagai anak bangsa, warga negara Republik Indonesia, tanpa kecuali. Bahkan ini dikuatkan oleh pandangan agama kita, bahwasanya mengikuti pesta pemilihan umum, pesta demokrasi itu adalah wajib, fardu ain hukumnya, bukan fardu kifayah. Sebagaimana yang telah difatwakan juga oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa
tanggal 29 Januari 2009 yang lalu, Majelis Ulama telah menetapkan wajib bagi seluruh warga Indonesia yang telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut, dan haram hukumnya untuk menjadi golput atau tidak memilih atau abstain. Ini pendapat Majelis Ulama yang kita banyak akui arahannya, yang banyak kita akomodir fatwanya, karena kita percaya bahwasanya orang-orang yang duduk di dalam majlis tersebut adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita pahami, kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga dalam mimbar Jumaah ini khatib mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada kaum muslimin yang memang sudah memiliki kriteria, memenuhi syarat, maka wajib bagi kita, karena ini adalah salah satu bentuk penunaian amanah, menegakkan imarah, menegakkan imamah di dalam bangsa dan negara yang kita cintai ini. Karena seperti dikatakan oleh salah seorang ulama, hidupnya bangsa kita ini dengan sebuah kepemimpinan, meskipun kepemimpinan yang zalim, fajir sekalipun, jauh lebih baik kalau negara ini tidak memiliki pemimpin. Demikian pentingnya memilih pemimpin, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi himbauan yang pertama dalam mimbar khutbah Jumaah yang singkat ini adalah wajib bagi kita untuk berpartisipasi nanti pada tanggal 14 Februari tersebut. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, yang tentunya berbarengan dengan amanah, memilih imarah, melanjutkan atau menentukan imamah tersebut, yaitu memilih pemimpin yang terbaik. Memimpin yang terbaik menurut yang pertama adalah pandangan agama kita, yaitu agama Islam. Karena kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang beriman, standar kita dalam menjalani kehidupan kita ini dalam segala seluk-beluknya adalah agama. Bagaimana arahan Al-Quran, bagaimana arahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yang mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita dalam segala aspek, dalam segala lininya hanyalah untuk Allah, dan Islam sebagai agama yang sempurna, di mana Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, adalah agama yang menentukan, yang mengatur segala aspek kehidupan umatnya, baik aspek ibadah, aspek muamalah, aspek akhlak, aspek berbangsa dan bernegara, bahkan politik pun diatur dalam agama kita. Tidakkah semua yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyusun strategi perjuangan di awal-awal dakwah Islam di Madinah, semua itu adalah politik? Maka kita sebagai seorang muslim tidak bisa memisahkan kehidupan kita dari politik. Maka adalah bodoh atau jahil orang yang mengatakan kita tidak usah ikut-ikutan politik. Maka adalah bodoh dan jahil kalau ada orang yang anti dengan politik, karena agama itu adalah ditegakkan salah satunya dengan berpolitik. Tapi tentu politik yang sesuai dengan standar dan nilai-nilai agama kita yang mulia, agama Islam. Maka terkait dengan memilih pemimpin, sebagian besar kita telah mengetahui kalau mengikuti tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada 4 kriteria yang harus kita perhatikan, harus terdapat dalam kepribadian calon-calon pemimpin yang akan kita pilih tersebut. Baik itu pemimpin presidenkah, gubernurkah, wali kota atau bupatikah, atau di level yang terendah sekalipun. Yang kita ketahui selama ini adalah ada 4, yaitu amanah, tabligh, siddiq, dan fatanah. Amanah, siddiq, fatanah, dan tabligh. Amanah artinya bersifat amanah. Kemudian siddiq artinya bersifat terpercaya. Fatanah artinya memiliki kepintaran, kecakapan yang cukup untuk mengendalikan pemerintahan. Dan tabligh artinya orang yang menerima aspirasi masyarakat, tidak diktator, tidak memberangus
dan memasung pendapat rakyat. Ini kriteria yang sudah kita fahami semua dan wajib menjadi kriteria standar utama kita di dalam memilih pemimpin, dan inilah semua yang diterapkan dan dicontohkan oleh pemimpin kita yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita gali kembali ayat-ayat Al-Quran, maka sesungguhnya ada setidaknya 2 atau 3 lagi kriteria yang ditunjukkan oleh Nabi Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang banyak kisahnya disebut dalam Al-Quran. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling banyak kisahnya disitir dan dinukil dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa alaihissalam, karena beliau memang salah satu Nabi ulul azmi, Rasul ulul azmi, yang banyak memberikan keteladanan kepada umatnya, banyak memberikan keteladanan untuk kita contoh dan kita tiru dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dalam sisi kepemimpinan. Sebagaimana kita baca dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26, ketika Nabi Musa alaihissalam datang ke negeri Madian, di situ beliau menjumpai beberapa orang anak gadis yang sedang antri untuk mengambil air. Karena banyaknya orang yang antri mengambil air dari sebuah sumur, dan kebanyakan mereka adalah para laki-laki, sehingga tertundalah giliran anak-anak gadis ini. Nabi Musa alaihissalam yang memiliki sifat sebagai seorang pemimpin yang penuh kasih, yang mudah tersentuh melihat penderitaan orang lain, datang menawarkan bantuan. Dan Nabi Musa sebagai salah seorang nabi yang dibekali atau dikaruniakan oleh Allah, nabi yang memiliki fisik yang luar biasa, nabi yang memiliki fisik yang sangat kuat dan kekar. Maka nanti sifatnya ini dinukil oleh 3 atau 4 orang anak gadis tersebut. Dengan izin Allah dan kekuatan fisik Nabi Musa, beliau dengan mudah akhirnya mendapatkan air untuk anak gadis tersebut. Begitu anak gadis tersebut selesai diambilkan airnya, mereka pun mendatangi Nabi Musa dan meminta Nabi Musa untuk datang ke rumah mereka agar menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayah mereka. Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang Nabiullah, orang yang menjaga pandangan, beliau tidak berjalan di belakang karena beliau sangat khawatir kalau seandainya beliau berjalan di belakang dan anak-anak gadis tersebut berada di depan, beliau digoda oleh syaitan menikmati atau memandang kepada aurat perempuan. Namun beliau memilih untuk berjalan di depan. Ketika sampai di rumah, para gadis tersebut mengatakan kepada ayahnya, qalat ihdahuma, berkata salah seorang mereka kepada ayahnya. Dalam riwayat disebutkan bahwa ayahnya tersebut adalah Nabi Syuaib alaihissalam, dan dalam riwayat lain ada yang mengatakan orang tersebut adalah keponakannya atau sepupunya Nabi Syuaib alaihissalam. Kata gadis tersebut, ya abati istajirhu, berilah upah pemuda ini, berilah dia upah karena telah membantu kami mengangkat air atau menimba air. Poinnya adalah yang kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, kenapa gadis ini begitu antusias agar sang ayah memberikan upah kepada Nabi Musa? Ternyata karena ada 2 sifat yang sangat menakjubkan terdapat pada Nabi Musa. Kata gadis tersebut, inna khaira man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya orang yang akan engkau beri upah itu wahai ayahanda adalah seorang pemuda yang memiliki 2 sifat yang sangat terpuji. Yang pertama adalah al-qawi, dan yang kedua adalah al-amin. Qawiyun wa amin. Pertama sifatnya adalah kuat fisiknya, tapi tentu bukan semata-mata fisik kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat jauh lebih dicintai dan lebih baik dalam pandangan Allah daripada seorang mukmin yang dhaif. Kuat di sini yang pertama yang masuk adalah kuat imannya, kuat agamanya. Seorang pribadi yang saleh nampak menegakkan agama, nampak aura keimanan dalam wajahnya, dalam sikapnya, perbuatannya. Bukan seorang pemimpin yang tidak nampak sama sekali tanda-tanda keislamannya. Bukan seorang pemimpin yang dengan bangga menyatakan dia seorang penikmat maksiat. Tetapi pemimpin yang kuat itu adalah pemimpin yang nampak dalam kesehariannya dia sebagai seorang mukmin yang berkarakter, seorang mukmin yang soleh. Kemudian juga kuat dalam artian kuat fisiknya. Pemimpin yang diharapkan bisa mengayomi umatnya, bisa
menjaga, memperjuangkan rakyatnya adalah harus seorang pemimpin yang memiliki fisik yang sehat, kuat, tidak cacat, tidak sakit, tidak terlalu lanjut usia, dan tidak pula terlalu muda sehingga belum sempurna akalnya. Pemimpin tersebut haruslah pemimpin yang kuat, baik dari sisi fisiknya dan terutama dari sisi keimanannya. Kemudian yang kedua, kriteria pemuda idaman, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang dikagumi oleh ketiga gadis tersebut yang direkomendasikan untuk diberikan amanah, yaitu amin, terpercaya, memiliki sifat amanah, menunaikan amanah, dapat dipercaya bahwasanya ketika dia diangkat menjadi pemimpin, dia akan menghantarkan umatnya, rakyatnya menuju cita-cita dan impiannya. Barangkali kita memahami Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, amanah ini sebagai sebuah sifat yang terlalu tinggi. Kalau kita buka tafsir Al-Qur'anul Karim, tafsir At-Tabari misalnya, khatib sebelum naik mimbar sempat mencari apa yang dimaksud dengan amin dalam ayat ini. Ternyata begitu sederhana kriteria seorang amin yang dijelaskan oleh para mufassir. Kenapa sang ayah menanyakan kepada putrinya, "Wahai putriku, kenapa engkau begitu mudah mensifati pemuda ini dengan sifat amin, dengan sifat qawi?" Kalau qawinya jelas, tadi ketika orang berebut mengambil air, maka datanglah orang ini, "Ya wahai ayahanda, di situ ada batu yang menghalangi, batu besar, yang batu itu tidak bisa diangkat kecuali oleh 30 orang laki-laki perkasa." Namun pemuda ini datang dengan sendirinya menghindar atau membuang batu tersebut, sehingga mudahlah akses kami semua untuk mengambil air. Itu bukti dia seorang yang qawi. Adapun seorang yang amin, wahai ayahanda, buktinya adalah ketika kami mengajak dia datang ke rumah kita, yang seharusnya dia berjalan di belakang karena dia tidak tahu jalan, dan kami yang di depan, namun dia justru menawarkan agar kami yang berjalan di belakang, dia yang di depan. Padahal dia tidak tahu jalan. Dia minta kami untuk melempar batu, kalau ingin belok kanan lempar ke kanan, kalau ingin belok kiri lempar batunya ke kiri. Yang demikian itu dia lakukan karena dia takut kepada Allah seandainya melihat aurat kami dari belakang. Karena angin bertiup sangat kencang yang bisa saja menampakkan lekuk-lekuk tubuh kami, wahai ayahanda. Namun pemuda ini memilih berjalan di depan. Itu standar amin. Standar keamanahan seorang pemimpin, takut kepada Allah. Bukan pemimpin yang dengan gampang mengatakan maksiat itu biasa, memandang kepada yang haram itu biasa. Begini Allah mensifati Nabi Musa dengan sifat amin, yang ternyata hanya dari kriteria sebagai seseorang yang menjaga pandangannya. Betapa pentingnya sifat amin, yang kriteria terendahnya itu adalah seorang pemimpin yang menjaga pandangannya daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya sangat banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dalam Al-Qur'an di dalam memilih pemimpin. Intinya bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada kita pesan agar kita memilih pemimpin dengan kriteria pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin yang bertakwa adalah salah satu kunci kemenangan sebuah umat. Pemimpin yang bertakwa adalah pemimpin yang diharapkan dia berdoa mengangkat kedua tangannya di saat semua umatnya tidur lelap. Karena doa pemimpin itu adalah doa yang mustajab. Itu yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah ketika perang Badar. Ketika para sahabat terlelap tidur dengan nyenyak, Nabi tidak tidur barang sepicing pun, barang sekejap pun. Beliau mengangkat tangannya berurai air mata, memohon kepada Allah, "Ya Allah, seandainya sekelompok kecil umatmu ini engkau biarkan binasa, ya Allah, sungguh tidak akan ada lagi satu pun yang akan menyembahmu di atas bumi ini, ya Allah." Begitu seorang pemimpin, doanya itu ditunggu oleh umatnya. Namun apa yang bisa diharapkan dari seorang pemimpin yang tidak bertakwa kepada Allah? Doa apa yang bisa diharapkan? Jangankan dia akan berdoa pun dia tidak akan lakukan. Bagaimana mungkin doanya pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kriteria yang tadi kita sampaikan, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, qawiyun dan amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, memberikan kepada kita semua basirah,
mata hati dan mata batin untuk menentukan pilihan kita, memberi pilihan kita kepada pemimpin yang terbaik di segala level, baik pemimpin negara, pemimpin daerah, baik wakil rakyat di DPR pusat, DPRD daerah, dan di tingkat-tingkat yang lainnya, sehingga kita berharap mudah-mudahan bangsa dan negara kita ini menjadi bangsa yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بذنوبنا ونبوء لك بنعمك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا وباركنا بإمام صالح يخافوك يرحمنا ونحبه ونرضاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واسألوه على نعمه يعطكم ولذكر الله. يا نبي السلام عليك يا رب.